Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman, sebelum kita menerima materi pada hari ini, duduk siap, gerak. Lapor, kami Angkatan 98, kelompok 1 siap menerima materi. Laporan selesai. Laporan diterima, awali dengan doa. Kerjakan. Siap, kerjakan. Teman-teman, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat pagi menjelang siang ini, meskipun kita puasa. Semangat, Pak. Izin Pak Dek. Kita puasa. Kita buka room atau nggak usah? Loh, kan cuma sendirian. Ini saja. Ya. Jadi kita ada yang lain. Biar saja. Oke. Nggak ada yang lain kan? Nggak ada. Nah, daripada kerjaan lagi mau digeser ke ruangan lagi. Sini saja. Ya. Sudah, kita ibaratnya kita pakai aula sendirian. Aula puasa. Nah, kita pakai belajar Oke. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat buat adik-adik semuanya. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Selamat menikmati ruangan ini. Nah, pasti ruangan ini nikmat sekali ini. Siapa yang bilang nggak nikmat? Kalau nggak nikmat silahkan Anda keluar dari ruangan ini. Pasti nggak mau kan? Siapa mau orang di luar menunggu banyak sekali untuk masuk ruangan ini. Karena ini salah satu alat untuk apa? Alat utama untuk apa kira-kira ruangan ini? Nah, kalau Anda berada di ruangan ini, kira-kira motivasimu ke sini itu untuk apa? Jujur saja. 100% Pak. Ya, iya. Jujur saja, itu yang jujur tuh, jawaban yang jujur. Saya nggak suka jawaban yang basa-basi, jawaban yang jujur itu. Pasti hilangkan huruf C itu. Hilangkan huruf C itu sebetulnya teknisnya gampang. Cari tip X aja, kalau hilangkan C-nya itu bisa, itu teknisnya. Tetapi secara administratif tidak bisa seperti itu. Harus melewati tahapan yang namanya pelatihan dasar CPNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 tahun berapa itu? Karena kitab sucinya PNS itu Undang-Undang Nomor 5 dan PP 11 Manajemen PNS tahun 2017. Ya, itu harus melalui proses pelatihan dasar dan lulus. PP 11 sebutkan kesempatannya cuma 1 kali, makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Nggak ada ceritanya seperti zaman saya jadi PNS dulu, nggak lulus sekarang ikut lagi besok pindah ke boleh dulu itu. Sekarang tidak ada kesempatan itu. Harus lulus. Sebenarnya kalau nggak lulus sebetulnya bagus ya, nggak lulus ikut lagi supaya saya ngajar terus itu sebetulnya. Sekarang nggak boleh. Harus lulus, pokoknya di remedial sampai lulus. Waktu MOC berapa kali bisa lulus Anda? Ujian di MOC itu? 3 Pak. 3. Ada yang kurang dari 3? Nggak ada. Ada yang lebih dari 3? Banyak. Nggak apa-apa. Kan memang diberi kesempatan sampai lulus kan, kalau nggak salah begitu kan? Iya Pak. Cuma bedanya ya selamat buat ibu dokter yang bisa lulus sampai yang ketiga, berarti poinnya tinggi itu aja kan. Nah, kalau lulus sampai nomor 10 tetap lulus namanya, tapi poinnya pasti nggak sama dengan yang lulus yang 3 kesempatan. Kalau nggak salah kan begitu kan? Iya Pak, ada standarnya. Nah, standarnya sampai dengan ketiga maksimal sekian, sampai dengan kelima atau berapa sekian? Nah, saya nggak hafal itu. Yang mau ikut emosi harus tahu dulu itu strateginya, sehingga nanti kita akan menyusun strategi seperti apa supaya lulus terbaik. Yang jelas, ya seperti itulah kira-kira. Kalau tidak lulus, diuji terus sampai lulus pokoknya. Karena tidak boleh. Tapi jangan sampai banyak-banyak, capek juga kita yang uji nanti kok banyak-banyak. Kalau sistem ya enak, dalam waktu sekian sampai sekian kali ya. Tapi kalau sudah tercapai 3 kali dengan harapan tertinggi itu, udah berhenti saja, nggak ada gunanya kan. Kita mau ikut yang keempat malah turun nanti nilainya. Nah, gitu masalah.
Semua ada aturan, sehingga semua aturan itu mari kita strateginya seperti apa. Termasuk hari ini, saya pertemuan pertama kan? Iya, Pak. Agenda 3. Nah, agenda 3 itu judulnya apa? Smart ASN dan manajemen ASN. Mata pelatihannya, agendanya yang saya tanya. Itu mata pelatihan. Ayo, katanya udah lulus MOO sih. Ayo, apa nama agenda 3? Manajemen ASN. Itu mata pelatihannya. Agenda ada mata pelatihan. Agenda jumlahnya 4, mata pelatihannya agenda 1 ada 3 mata pelatihan, agenda 2 ada 7 mata pelatihan, agenda 3 ada 3 mata pelatihan, ada 4 ada 1 mata pelatihan. Itu kalau kita bicara agenda. Nah, masuk agenda 3. Saya ditugaskan untuk mengantarkan memfasilitasi agenda 3, bukan mata pelatihan itu tadi soalnya. Selama ini cuma bicara ya, jadi sama dengan tadi kita nggak punya strategi rupanya. Jadi kalau kita mau tahu strateginya, kita harus tahu agenda 3 itu bunyinya ini, mata pelatihannya strateginya gimana. Karena di dalam agenda 3 itu ada 2 mata pelatihan, manajemen ASN dan smart ASN. Smart ASN. Di kedua mata pelatihan itu ada poin pentingnya sebetulnya adalah kedua-duanya itu strategi kita juga. Strategi untuk apa? Ya, strateginya kita sebagai PNS untuk mencapai kesuksesan. Nah, sekarang indikator sukses kita jadi PNS itu apa kira-kira? Apa? Tanda, indikator kan tandanya. Oh, saya sukses jadi PNS. Tandanya apa kira-kira? Menurut Anda masing-masing. Nggak ada di buku ini, nggak ada teori ini, nggak usah cari teori. Menurut Anda sendiri kira-kira apa? Masing-masing punya motivasi nggak? Saya pengen jadi PNS yang sukses. Itu ada apa tandanya? Apa kalau kaya? Nah, ya enggak, kenapa? Pengen nggak Anda kaya? Sebagai PNS yang kaya. Nah, pengen Pak. Itu berarti salah satu indikatornya PNS yang sukses adalah kalau kaya. Apalagi kira-kira selain kita dapat uang yang banyak alias kaya. Pengen nggak dapat jabatan? Jabatan yang bagus. Jabatan karena gengsinya itu status sosial di jabatan kan. Kaya tapi nggak punya jabatan, terus nggak digubris orang di pesta di bagian duduk paling pojok kira-kira suka itu. Nah, kan biasanya begitu kan, status jabatan itu biasanya menentukan tempat duduk kalau pesta kan. Iya betul Pak. Oh Pak, biar muda tapi kalau kepala dinas, oh Pak Kadis ini duduknya dekat pengantin. Biar kaya kemudian nggak dikenal orang, wah, masuk nggak ada yang mempersilahkan, cari tempat duduk sendiri kita. Nah, banyak. Tapi kedua mata pelatihan akan memberikan batasan. Aturan-aturannya Anda kaya boleh, karena itu tujuan Anda, tapi jangan menggunakan kekayaan negara. Nah, itu. Nah, jadi boleh semua itu, tapi harus begini. Anda boleh mau jadi pejabat, tapi ada caranya. Kita akan belajar di kedua mata pelatihan ini. Ada yang namanya sistem merit, bagaimana Anda berkarir supaya jadi pejabat tetapi legal. Jangan tengok sana, tengok sini, pintu samping dilewati untuk menuju ke jalan tengah. Jangan begitu. Karena itu saya yakin cara culas itu tidak akan bertahan lama. Yakin aja, nggak akan bertahan lama. Beda dengan yang biar pelan, tetapi kalau mekanisme dijalani semua, nggak ada orang protes. Kalau tak protes, kita punya dasar untuk membantahnya. Nah, itu caranya. Oke, baik. Kira-kira itulah ini rambu-rambu tentang suksesnya jadi PNS itu nanti ada di agenda 3 ini. Sehingga PNS yang sukses itu bagian daripada manajemen PNS. Manajemen PNS yang sukses itu bagian daripada apa? Tugas kita apa sih? Sebagai pelayan publik. Pelayan Ya, publik. itu fungsi PNS. Oh, itu tugas. sudah betul itu sudah membaca undang-undang berarti sudah 3 itu ya. Ya. Nah, ini pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, perekat pemersatu bangsa. Kalau kita lihat ketiga-tiganya itu adalah kita di agenda 1. Kita agenda 3, agenda 1 berarti kan udah lewat ya. Ya. Itu bagian yang harus, itu bagian dari tujuan apa yang dicapai.
Itu kan salah satunya adalah di agenda 1 dulu. Kalau agenda 1 apa yang ingin dicapai? Bela negara. Bela negara. Bela negara itu artinya Wawasan kebangsaan dan bela negara. Kebangsaan. Nah, itu artinya apa? Implementasinya itu supaya apa? Anda harus punya wawasan kebangsaan dan punya nilai bela negara. Supaya muncul semangat cinta tanah air. Cinta tanah air. Kalau cinta itu, kamu kalau cinta pada istrimu kamu biarkan sampai disiksa orang nggak kira-kira? Tidak, Pak. Pasti dilindungi, dijaga. Pasti dilindungi akhirnya kan, dilindungi supaya menjadi bagus, diberikan lipstik, diberikan bedak supaya cantik kan gitu ya. Iya, sama Pak. dengan itu. Kalau kita bisa bekerja dengan baik, kita melaksanakan kebijakan publik, kita melaksanakan pelayanan publik, kita mempersatukan berat, ya negara kita menjadi bagus. Itu tujuan nasional salah satunya itu di situ ya. Kalau kita jabarkan di tujuan nasional tadi. Bagaimana masyarakatnya sejahtera, ya kan? Masyarakat adil, makmur, sejahtera itu kan di situ ya. Nah, iya, Pak. Tidak semua masyarakat mandiri, maka kita harus layani bagi yang tidak mampu. Kemudian kita melaksanakan kebijakan publik. Isinya apa kebijakan publik itu? Tidak ada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya. Silakan dicari. Pasti nggak ada. Semua itu pasti mensejahterakan rakyatnya. Kalau kita laksanakan berarti untuk mencapai tujuan masyarakat adil makmur yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabarannya di situ. Oke, kita sekarang ambil paling kecil dari tugas dari PNS. Saya tidak membahas ASN, tapi PNS. Meskipun judulnya manajemen apa ASN maupun manajemen PNS mata pelatihannya. Manajemen ASN. ASN, Pak. Ya, tapi nanti saya akan fokus ke PNS-nya ya. Karena ASN ada 2. Ya. Ada 3K dan ada PNS. Saya akan fokus karena waktu kita cuma 2 jam, harus menjelaskan 2 mata pelatihan itu, sehingga saya rabu-rabu pokoknya main singkat kilat saja, poin-poinnya saja. Selebihnya silahkan baca sendiri. Baca. Oke. Baik. Saya bukakan dulu slide kalau begitu. Saya belum buka slide, belum kenalan. Tak carinya dulu. Slide saya di mana? Tugas saya kan ini ya. Oke. Baik, saya perkenalkan dulu nama saya ini loh, wajah aslinya itu seperti yang ganteng aslinya tuh. Cuma yang di zoom ini udah jelek dah tuh bahasanya. Saya lahir di Jawa Timur, sekarang menjabat sebagai Widyaswara di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, yang sebentar lagi pensiun. Nah itu aja. Jadi generasi ini, generasi penerusnya kami-kami yang sudah mau pensiun itu. 98 saya jadi coach enggak ya? 98 enggak kayaknya. Jadi coach sih. Tapi meskipun saya enggak jadi coach, bukan berarti saya enggak bertanggung jawab untuk mengantarkan adik-adik saya yang cerdas ini untuk menjadi PNS yang terbaik. Insya Allah, karena umur kelahiran sekarang rata-rata paling tua paling 90-an ya di kelas ini, yang paling tua. Masih ada Pak, 80. 80 berapa? 88, Pak. 88 berarti sekarang umur 24 berarti 30. 24 muda sekali ya 34. Kalau batas usia pensiun kita normal 58, berapa tahun lagi? 58 kurangi 34. 24 tahun. Masih ada 24 tahun. 24 tahun kalau kita reguler naik pangkat 4 tahun sekali, berarti kira-kira masih 24 bagi 4, 8. 8 kok sekarang 3A, berarti kira-kira bisa sampai 4D. Kalau normal 44 tahun. Tetapi anggaplah nggak usah sampai 4D. Berarti kemungkinannya semasa karir bisa sampai ke 4A, kemungkinannya besar bisa. 4A itu biasanya kalau di daerah sudah jadi apa itu golongan 4A itu kalau di kabupaten? Sekolah, Pak. Sekolah kalau di sekolah. Kalau yang di dinas pasti minimal kepala bidang, bahkan ada yang jadi kepala dinas. Artinya di masa karir Anda semua nanti akan memegang jabatan kepala. Salah satu tugas kepala adalah membuat kebijakan-kebijakan. Ini yang saya perlu tekankan. Dasarnya kalau membuat kebijakan itu boleh, tapi aturan harus tahu. Makanya nomor 1, saya mengajak kita semua untuk mari pelajari aturannya. Dan itulah yang akan kita bahas nanti di salah satu mata pelatihan di agenda 3.
Di generasi berikutnya saya selalu pahamkan seperti itu. Bahwa jangan Anda berpikir untuk besok 100%, bukan itu. Tapi lebih ke depan lagi, saya masa kerja saya sekian, maka target saya harus sampai ke harusnya 4D, kalau teori ya. Karena kita kan reguler 4 tahun 4 tahun. Cuma untuk kenaikan pangkat reguler, apabila Anda seorang sarjana, itu tidak bisa ke golongan 4A, hanya berhenti di 3D. Jadi saja. Kecuali Anda sekolah lagi jadi S2. Atau seperti Ibu Dokter, nggak usah S2, karena dia sudah profesi. Profesi setara dengan S2, bisa ke 4A. Bisa ke golongan 4, bukan ke 4, bisa ke golongan 4. Kalau yang tidak S2, maka dia hanya berhenti di golongan 3D. Kalau dia hanya pegawai biasa, bukan pejabat. Untuk bisa ke golongan 4, maka harus menjadi pejabat. Pejabat terbagi 2, ada fungsional, ada struktural. Fungsional itu bisa dokter fungsional bisa, guru bisa fungsional juga. Sehingga kalau jadi guru dan menduduki jabatan fungsional, bukan kepala sekolah, kepala sekolah bisa juga, karena kepala sekolah kayaknya nggak bisa dia ke 4A. Karena kalau dia mengikuti jabatan strukturalnya kepala sekolah, itu hanya golongan hanya eselon 4. Eselon 4 berhenti di 3D juga. Maka biasanya kepala sekolah yang ada itu tugas tambahan kalau nggak salah ya. Itu yang di sekolah ya. Yeah. Guru, kemudian profesinya guru mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Itu upaya untuk supaya bisa naik ke golongan 4. Karena kalau dia hanya kepala sekolah, di aturannya kepala sekolah itu eselon 4. Eselon 4 itu pangkat maksimal, golongan maksimal 3D. Oh, kalau nggak salah itu. Oke, kita bahas lagi. Oke, perkenalan cukup itu. Saya ngomongnya cepat-cepat karena ini orang ini aslinya orang Jawa Timur. Jadi kalau ngomong ya kayak Jawa Timuran begini. Tetap nggak mau hilang. Agenda 3 itu ini bunyinya tadi itu, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundangan. Makanya saya di pengantar saya, Anda harus paham peraturan perundangan karena semua negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, semua harus berdasarkan pada hukum. Peraturan perundangan mutlak harus kita pahami. Arahnya ke smart ASN. Ini agenda baru dan kayaknya Pak Rigi ini angkatan pertama yang menerima materi seperti ini. Karena kalau Pak Rigi yang sebelumnya itu tidak menerima materi yang seperti sekarang. Gayanya tidak seperti sekarang. Kayaknya lebih banyak mandiri dan karena asumsinya Anda adalah orang-orang yang smart, makanya nggak usah orang smart itu nggak usah disuap, tapi dimotivasi. Kalau semakin disuap semakin jadi bodoh nanti. Jadi, tapi saya motivasi Anda untuk tahu semuanya. Ada 2 mata pelatihan, yaitu manajemen ASN yang pertama dan yang kedua smart ASN. Kita bahas satu dulu, manajemen ASN. Penekanannya nanti ada ketiga ini, kedudukan peran, termasuk itu fungsi, nanti yang sudah disebutkan tadi, tugas dan fungsi. Yang 3 tadi, Bu Dokter ya. Apa tadi? Masih ingat? Ingat, Pak. Apa tadi? Ya, apa? Saya ulangi lagi siapa tahu temannya. Ini harus betul-betul kita tertanam itu. Pelaksana kebijakan publik. Kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu perangkat bangsa. Oh, nanti kita akan bahas. Kemudian konsep sistem merit. Inilah sistem yang digunakan untuk pengembangan karir PNS. Namanya sistem merit. Merit. Apa bacanya itu? Sistem merit. Kalau merit, kalau bahasa orang Inggris jadi menikah. Jadi ini sistem yang digunakan untuk kalau orang mau meningkatkan, mencapai karir tadi. Saya mau jadi pejabat, jadi kepala dinas, karena saya mungkin kan teorinya saya masih punya waktu 24 tahun jadi PNS. Karena normal PNS itu usianya 58 pensiun. Normal ya insya Allah umur panjang semua. Amin. Tapi kalau kita bisa menjabat jabatan tertentu, bisa naik jadi 60. Enggak semua itu tertentu berarti ada pengecualian. Kalau Anda lagi jabatan yang tertentu lagi, bahkan bisa sampai 65. Lebih lagi, saya mau berkarya di tempat lain yang lebih lagi, bisa sampai 70 bahkan. Siapa PNS tertua pensiunnya? PNS lah ya statusnya. Kayak negeri sipil, tapi pensiunnya paling lama itu apa? Dokter berapa, Bu Dokter? Dokter tertua, dokter berapa pensiun? Nggak tahu, Pak.
Anu guru besar Pak, 75. Ya, 70, nggak salah. Sekarang profesor pun 70. Kemudian hakim tinggi juga 70. Hakim tinggi 68 atau 70 ya. Nah, itu jabatan tertentu, tidak semua. Jadi hakim itu beda-beda. Kalau hakim dia di tempatnya di kabupaten, ya 65 kalau nggak salah. Kalau di tinggi itu 68, 70 gitu. Kalau hakim agung itu, ini hakim agung yang 70 berarti. Itu hakim dengan profesor kalau nggak salah sama. Yang paling tinggi itu 2 jabatan itu. Yang lainnya itu berarti di 65. Peneliti 70 juga enggak ya? Peneliti APU itu ya. Nah, kalau itu sudah masuk jabatan tertentu. Nah, untuk bisa mencapai itu ada mekanisme yang disebut dengan sistem merit. Kemudian saya akan jelaskan mekanisme penguatan ASN. Semua ini sebetulnya yang pertama, kedua, ini sebetulnya bagian dari penguatan ASN. Makanya di materi ini saya akan balik. Kita bicara penguatan ASN dulu, baru bagian-bagian dalamnya. Ini karena kurikulumnya bunyinya begitu ya saya baca terbalik. Jadi kita bahasnya dari bawah. Dari bawah dulu, kemudian dari nomor 1 baru nomor 2. Oke, kita bahas satu mata pelatihan dulu. Saya tidak mengajarkan, tetapi kita membahas kembali. Oke, pentingnya dulu kita membahas tentang kenapa ini PNS ASN harus di-manage. Kenapa? Karena pernah mendengar pepatah man behind the gun. Nah, apa itu artinya? Artinya bukan manusia yang jualan degan ya. Man behind the gun. Manusia di balik senjata. Senjata itu tidak membunuh. Tetapi yang bisa mematikan manusia, yang bisa mematikan lawan itu adalah karena orang yang memegang senjata. Sama. Sumber daya lain itu nggak ada gunanya kalau dia tidak dikelola dengan baik oleh manusia. Alatnya canggih-canggih di rumah sakitnya. Menurut terima di rumah sakit di puskesmas. Puskesmas, Pak. Puskesmas. Nah, puskesmas anggaplah ada alat canggih. Apa alat tercanggih? Ada beberapa dokter yang minta alat ini kalau bukan buatan Jerman katanya enggak memenuhi standar karena kebetulan waktu kuliah itu diajari dengan alat itu terus. Ya benar kayak itu anekdot itu benar. Kalau di puskesmas Pak ini alatnya terbatas Pak. Dalam jadi negeri, ya, produksi dalam negeri puskesmas itu beda dengan rumah sakit. Rumah sakit itu pasti yang canggih-canggih, yang buatan bahkan canggihnya minimal buatan Jerman katanya itu. Ya saya tahu karena kebetulan anak-anak saya pada bekerja di rumah sakit, jadi ada istilah-istilah itu saya dengar itu. Pokoknya dokter itu kalau bukan pakai alat Jerman itu belum canggih alatnya itu. Biarpun sama untuk tensi darah, tapi kalau buatan Jerman dia lebih serak, percaya diri. Kayaknya standar kualitas alat-alat kesehatan itu dari Jerman. Katanya begitu katanya. Saya cuma dengar-dengar aja kalau anak-anak bicara itu. Sebentar lagi kan pasti kita dengar lagi pembicaraan. Kenapa? Karena sebentar lagi Lebaran. Lebaran itu kumpul semua. Biasanya mereka berdiskusi, ketawa-ketawa, kadang-kadang nyinggung profesinya masing-masing. Nah, gitu. Itu alat yang canggih nggak ada gunanya kalau manusianya itu nggak bisa mengelolanya. Apa artinya alat canggih? Tapi manusia nggak bisa mengerjakan, nggak bisa menggunakannya. Saya ingat di Ampana dulu, rumah sakit Ampana itu waktu belum mekar Ampana. Ampana itu kan kecamatan, tapi sudah punya rumah sakit sebelum mekar. Ngalah-ngalahkan rumah sakit Poso datang. Sampai di sana, datang di Ampana, rumah sakit, alat-alat yang di rumah sakit masih dipeti. Karena statusnya dia itu belum rumah sakit yang seperti di Poso. Karena belum status rumah sakit seperti di Poso, maka tenaga ahlinya belum ada. Karena tenaga ahli belum ada, maka alat-alat yang canggih di Jakarta nggak ada yang bisa mengoperasikan. Daripada rusak, biarkan dipergi aja. Saya bekerja pertama kali, jadi kerja di lingkungan pemerintahan pertama kali tahun 88 di sebuah instansi di pertanian. Saya dapatkan peti yang sampai dimakan rayap. Petinya dimakan rayap dengan isinya yang masih utuh. Petinya aja yang dimakan rayap, isinya masih utuh. Karena isinya besi ternyata. Besi apa? Setelah saya bongkar ternyata isinya besi tentang alat-alat itu yang ditarik traktor, bajak piring dari traktor. Nggak pernah dibuka seumur umur. Dikirim tahun 82 dan saya dapat tahun 88. 6 tahun di peti itu. Kenapa nggak dibuka? Nggak ada yang ngerti, Pak.
Lo nggak ada bukunya? Ada bukunya bahasa Inggris, Pak. Lo nggak ada yang ngerti bahasa Inggris, Pak. Iya, Pak. Ya. Karena manual bukunya bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia. Karena bantuan dari IFAD. Zaman dulu kan Orde Baru itu barang luar negeri semua yang datang. Kenapa? Ya karena manusianya. Menyebabkan peralatan nggak terpakai karena manusianya. Makanya pentingnya pengembangan SDM. SDM bisa menciptakan efisiensi, efektivitas, produktivitas. Itu tergantung manusianya. Manajernya. Jadi melalui SDM yang efektif mengharuskan hilang gambarku. Jadi melalui SDM yang efektif itu mengharuskan manajemennya mana? Manajemen atau menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada di lingkungan organisasi. Jadi nanti suatu saat siapa tahu doa kita bersama 20 tahun lagi paling lama sudah ada yang jadi kepala, meskipun kepala puskesmas, meskipun kepala seksi, kalau ada yang di struktural, kepala sekolah meskipun di SD, itu namanya manajer. Harus bisa mendayagunakan orang-orang. Kepala sekolah nggak bisa bekerja sendiri, yang kerja adalah guru-guru dan stafnya di sekolah. Kepala puskesmas bukan bekerja sendiri, justru orang-orang yang di bawahnya, stafnya yang bekerja banyak. Kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Makanya harus di-manage. Untuk bisa dia bekerja dengan baik, ada nanti tahapannya itu. Saya loncat ke sini aja. Saya ulang-ulang. Mana itu? Saya tadi bilang mau tentang manajemen PNS, saya buka lagi. Kemarin saya acak-acak sampai ngajar, saya lupa. Kok saya tidak kembalikan lagi. Belum sempat kembalikan. Sudah langsung tadi masuk ini tadi. Nih. Maka supaya bagus, maka harus dibuat penetapan kebutuhan. Kita mau buat puskesmas, maka puskesmas itu harus nanti kalau di puskesmas ini karena tugas ini maka butuh ini, butuh dokter jumlahnya berapa, butuh perawat jumlahnya berapa, maka ada program perencanaan kebutuhan. Setelah itu baru ada pengadaan. Ada kalau sudah diadakan masa orang golongannya mau 3A terus, enggak mungkin. Orang itu harus tingkatkan karirnya, dikembangkan karirnya, ditingkatkan jabatannya. Dipromosikan, bisa jadi dipromosikan ke tempat lain, masa mau tugas di situ terus, dipromosikan di tempat lain, dinilai kinerjanya, karena sekarang tambahan penghasilan TP itu dasarnya dari kinerja, diberi tunjangan, diberi penghargaan, diawasi disiplinnya, dan seterusnya, sampai pensiun pun, sampai kita nggak jabat pun, masih diberikan tunjangan hari tua. Perlindungan kesehatan dan tunjangan hari tua. Semua kegiatan untuk menjamin tadilah yang disebut dengan manajemen PNS. Itu makanya saya balik tadi ya, manajemen PNS di kurikulum masuk ke tujuan ketiga. Tapi ini kerangkanya. Di dalamnya itu ada supaya orang bekerja dengan bagus, supaya dia berprestasi. Nah, maka diberi insentif berupa selain gaji ada tunjangan-tunjangan. TPP apa semua diparigi terima apa selain gaji loh ya, selain gaji itu hak dia apa insentifnya lagi. Ada kalau dokter ada tunjangan insentif daerah Pak. Insentif daerah nggak, kalau dokter di puskesmas dapat yang dari BPJS itu ada nggak tunjangan? Iya Pak, ada Pak, sesuai dengan kapitasinya puskesmas. Kalau sudah terakreditasi kalau tidak salah begitu ya. Iya terakreditasi dan sesuai dengan jumlah berapa jiwa yang dipegang puskesmas. Itu kayaknya kan dapat apa namanya itu dapat insentif lagi dari BPJS kalau nggak salah ya. Nah itu insentif sebetulnya supaya orang supaya rajin bekerja, ditingkatkan karirnya supaya dia nggak bosan di situ terus dimutasi, itu bagian daripada promosi dan mutasi supaya nggak bosan di situ. Keuangan ini mutasi di orang keuangan itu 2 tahun paling lama dimutasi. Itu bagian dari kegiatan manajemen PNS. Nah, jadi tujuannya supaya apa? Inilah intinya. PNS di manage atau dikelola itu
supaya ini profesional, memiliki nilai-nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas bersih dari praktek KKN. Ini slide-nya, di modul ada penjabarannya, tapi kalau saudara-saudara adik-adik saya mau menjabarkan dalam sebuah rumusan kalimat, itulah kreasinya. Inti daripada manajemen ASN, intinya adalah ini. Ya. Jadi mengelola ASN agar ASN itu agar kedepannya menghasilkan pegawai ASN yang 1, 2, 3, 4, 5. Silakan membuat kalimat sendiri masing-masing nanti ya. Itu definisi atau rangkuman umum, rangkuman kesimpulan umum daripada manajemen ASN itu seperti itu. Nah, saya tidak buat kalimat, karena kalau saya buat kalimat, nanti saya memberi, melayani itu hanya kepada orang yang tidak mampu. Saya anggap Anda bukan orang tidak mampu, orang yang cerdas. Makanya saya berikan hanya gambar seperti ini, silahkan Anda ramu menjadi kalimat nanti. Kalau ditanya, apa sih rangkuman mata pelatihan manajemen ASN? Ya silahkan jabarkan dari slide ini. Itu ya ceritanya, ini tracknya lagi. Kita sampai jam berapa? 11:30 ya? 2 jam, saya harus ngebut soalnya. Oke, ini ramuan. Saya seperti orang menulis di koran. Koran itu kesimpulannya duluan. Jadi kalau baca koran itu kesimpulannya duluan. Beda dengan kayak tulis ilmiah, tesis. Tesis itu kesimpulannya terakhir. Oke. Nah, ini sudah tadi. Dasar hukumnya kalau kita akan memanage PNS, ada di sini nih. Dasar hukumnya. Dua aturan dasar. Ini bukan berarti hanya ini ya. Ini aturan dasar. Undang-undang tertingginya nomor 5. Nah, kalau kita di agenda 1 kan ada tata urutan peraturan perundangan ya, kemarin. Undang-undang dasar paling tinggi, di bawahnya undang-undang ada undang-undang, di bawahnya undang-undang dasar ada undang-undang, di bawahnya undang-undang ada peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah nanti ada dijabarkan lagi lebih detailnya, karena peraturan pemerintah itu menjelaskan salah satu isi Undang-Undang Nomor 5 khusus PNS diterbitkan PP 11 2017 tentang manajemen PNS. Di dalam PP 11 ada lagi klausul-klausul tentang gaji, misalnya terbit lagi peraturan di bawahnya tentang gaji. Apa peraturan di bawah peraturan pemerintah? Peraturan presiden, itu peraturan lagi. Maka gaji kita itu bukan PP, tapi peraturan presiden nomor 15 tahun 2019 mengatur tentang gaji. Nah, ini yang tinggi-tinggi, di bawahnya banyak sekali. Untuk supaya berkarir seorang dokter yang fungsional, seorang guru yang fungsional untuk bisa berkarir bagus, maka peraturan pemerintah nomor 11 dijabarkan oleh Permenpan. Karena kenaikan pangkatnya orang fungsional dasarnya adalah angkat kredit, Permenpan, peraturan menteri berarti. Menteri Pendayaan Negara mengeluarkan peraturan lagi tentang bagaimana tata caranya orang naik pangkat kalau dia fungsional. Kalau struktural, lagi BKN akan membuat lagi peraturan. Turunan dari PP 11, tapi dasarnya dari ini dua ini. Sehingga saya sarankan ini download memang, cari memang supaya kalau ada aturan-aturan yang paling pokok itu kita di sini. Tentang disiplin ada lagi PP 53, tentang disiplin lagi masih belum dicabut. Banyak aturannya ya. Ini aturan wajibnya. Di dalamnya memuat salah satunya ini status kedudukan peran ini tadi. Nah, statusnya PNS itu punya NIP, untuk jabatan. Sudah punya jabatan semua kalau PNS. Kemudian aparatur negara kita ini melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan pimpinan, kemudian bebas dari intervensi partai maupun golongan. Nah, itu kita kedudukannya seperti itu. Tugasnya, fungsinya, ini 3 tadi yang saya sebutkan. Nah, sekarang penjabarannya. Melaksanakan kebijakan publik. Siapa pejabat pembuat kebijakan publik? Adalah pejabat pembina kepegawaian. Siapa pejabat pembina kepegawaian? Jawaban. Saya itu tanya pada siapa pejabat pembina kepegawaian? Itu nggak ada orang BKD nggak ini di sini. Biasanya orang BKD juga, ini ada Bu Yuvia. Misalnya nanti Bu Kepala BKD, Bu yang petugas BKD, kasih tahu dia itu siapa pejabatnya ini waktu nanti sosialisasi atau pas dikumpulkan BKD. Tahu persis itu.
Yang buat SK kita siapa? Sudah dilihat nggak SK-nya? Bupati. Berarti orang tertinggi di Parigi ya Bupati itu. Dialah yang mengurusi kita. Mau copot, mau ngangkat, mau mecat. Bupati. Pejabat pembina kepegawaian di kabupaten adalah bupati. Urusan nanti diberikan wewenang kepada sekdanya, kepada asistennya, itu tetap atas nama bupati. Itu artinya pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati. Sehingga kita harus melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Parigi Mutong yang dijabat oleh bupati. Nah, itu tugas utama kita. Di mana kira-kira kebijakannya Pak Bupati saat ini? Kita bisa lihat. Di Perbub. Visi dan misi. Di Perbub tentang visi dan misi. Ya. Tentang Renestari, ada visi misi. Sekarang tugas. Nanti silakan cari itu visi misi dari Bupati Parigi Mutong. Karena itu adalah yang harus Anda kerjakan. Jangan sampai Anda bekerja tapi nggak ngerti visi-misinya Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Oke ya, setelah ini, setelah klasikal, cari itu visi-misi Bupati Parigi Mutong. Ya, Pak. Tugas utama. Karena tugas utama Anda harus melaksanakan kebijakan itu yang tertuang di visi-misi. Sehingga setiap 5 tahun masa jabatan Bupati, visi-misinya bisa berubah. Karena kebijakannya, orangnya beda, ya kebijakannya beda. Nah, gitu ya. Wajib tahu hukumnya. Apa visi-misi pejabat pembina kepegawaian yang dijabat oleh bupati, sehingga visi misi bupati harus tahu. Saya tugaskan untuk cari. Yang kedua, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Semua pegawai, semua PNS pasti ada yang dilayani. Dokter berarti melayani pasien. Guru akan melayani murid. Siapa? Siswa. Muridnya. Dan orang Terus yang di kantor ada satu yang di kantor siapa? Pak Arya. Nah, Pak Arya di mana tugasnya? PTD Pertanian. Penyuluh. 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 Ada yang dilayani enggak? Ya, Pak. Ada yang dilayani, Pak Arya? Petani, Pak. Nah, iya ada. Jadi, semua sekarang PNS pasti ada publik yang harus dia layani. Pegawai BKD ada yang dilayani enggak publiknya? Ada, Pak. Dia bukan peserta, tapi kita yang jawab. Jangan suruh orang BKD yang jawab. Kita yang jawab. Kira-kira orang pegawai BKD itu ada publik yang dilayani enggak? Nah, kalian waktu mau mendaftar dulu, rekrutmen, melayani publik yang akan menjadi PNS. Iya. Setelah jadi PNS pun masih ada. Publiknya adalah pegawai, namanya publik internal. Pegawai yang mau naik pangkat, mau pindah, mau cuti, kan dilayani oleh BKD. Ya, publiknya berarti eksternal ada, masyarakat yang akan jadi PNS, dan PNS yang akan mengembangkan karirnya. Itu publik, kita harus layani dengan baik. Tugas kita itu. Dan yang tidak kalah pentingnya nomor 3 yang sudah dibahas, ya pindah 1. Saya nggak akan terjemahkan lagi yang Anda sudah sebutkan tadi itu di pertanyaan saya. Itu tugas utama kita ya. Jadi yang pertama nanti yuk cari kebijakan visi dan misi. Ya, kebijakannya Bupati saat ini. Sedangkan cari kemudian pelayanan apa, tentu nanti kaitannya dengan tugas pokok kita. Ada setiap orang beda-beda ini. Nah, ini tugas utama. Jalankan ini berarti sama dengan kita sudah minimal jadi PNS minimal. Jadi PNS minimal sudah, karena minimal itu sini. Nah, nanti dijabarkan lagi pelayanannya seperti apa. Ini tugas. Jadi jangan lepas dari yang ini ya. Jadi PNS jangan jadi provokator nanti, karena apalagi provokator memecah belah bangsa. Wah, itu bisa makar kategorinya. Pelanggaran disiplin berat. Sanksinya nanti di kelompok di tahapan berikutnya di pemberhentian saya akan bahas. Nah, salah satu nanti di manajemen adalah memberikan hak dan kewajiban, memberikan gaji itu kan hak kita. Hak. Pemerintah memberikan gaji dan alhamdulillah kita dengar-dengar gajinya PNS itu 14 bulan. Kerjanya 12 bulan, digaji 14 bulan. Kalau nggak salah begitu ya. Nah, kenapa? Karena setiap bulan terima gaji bulanan. Tambah lagi THR 1 bulan. Tambah lagi gaji ke-13. Nah, kan 14 bulan jadinya gaji. Siapa orang yang tidak jadi PNS? Makanya wajar kalau PNS adalah profesi yang sangat didam-idamkan masyarakat Indonesia.
Terbukti dari berapa formasi yang dibuka, berapa yang mendaftar. Kali-kali lipat pasti jumlahnya. Beda dengan misalnya pegawai di rumah sakit. Dibuka 1, yang daftar paling 2. Ini 2 kali lipat saja. Tapi kalau kita dibuka 100, yang daftar 1000. Kita punya gajinya. Gajinya nanti diatur di ini PP 15 tahun 2019. Salah. Iya, PP 15 2019. Itu yang terakhir. Tunjangan diatur terpisah. Fasilitas juga diatur terpisah. Sendiri-sendiri ada dasar hukumnya. Kita berhak cuti. Untuk cuti diatur di ini, Bang cuti. Saya nggak jelaskan ya, nanti silakan catat, cari ini kalau mau baca. Karena di peraturan Kepala Bagian nomor 24 itu lengkap sekali itu. Formatnya sudah ada, hak kita terinci jelas, cara-caranya sudah ada semua untuk cuti. Yang meskipun jumlah cuti itu ada 7, cuti tahunan, cuti besar. Nah, silakan nanti baca sendiri di peraturan Kepala BKN nomor. Kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Pensiun kita itu sebenarnya bukan terima pensiun, itu jaminan hari tuanya itu juga asuransi. Uang kita selama kita bekerja dipotong untuk taspen, kemudian pada saat pensiun kita nikmati tabungan asuransi itu. Jadi asuransi sebetulnya yang dikelola BUMN punya taspen itu. Kemudian hak berikutnya kita dapat perlindungan BPJS, 2 BPJS seperti yang diwajibkan, yang umum 1 BPJS kesehatan. BPJS ketenagakerjaan karena diserahkan ke daerah masing-masing. Saya kurang tahu daerah Anda sudah memasukkan ke BPJS ketenagakerjaan atau belum. Kemudian pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu wajib. Pengembangan karir itu biasanya terkait juga dengan kompetensi. Bagaimana karirnya meningkat kalau kompetensi nggak meningkat? Bagaimana guru mau jadi guru, sekarang guru pertama ya, guru ahli pertama tuh. Bagaimana mau bisa menjadi guru ahli muda? Itu jenjang karir itu, jenjang jabatan. Ya, kalau kompetensinya begitu-begitu saja nggak bisa. Maka fasilitas pemerintah memfasilitasi minimal 20 jam pelajaran kita untuk belajar, untuk berlatih dalam 1 tahun. Minimal, bisa lebih. Ya. Dalam rangka untuk pengembangan kompetensi, karena kompetensi yang meningkat maka bisa mendorong peningkatan karir seorang PNS. Nah, ini haknya. Yang PP 3K baca sendiri, saya tidak membahas 3K soalnya. Nah, untuk cuti ada pengecualian bagi guru soalnya. Kebetulan ini sebagian guru ini ada pengecualian ini. Nah, saya sebutkan kalau guru ada pengecualiannya, kenapa dia tidak dapat cuti tahunan sampai sekarang. Saya kurang tahu apakah usulan dari PGRI untuk merombak hak cuti bagi guru itu disetujui atau tidak. Saya belum memonitor. Silakan nanti cari perkembangan terbaru tentang cuti bagi khususnya guru. Kenapa? Karena guru itu sudah ada liburan pada saat muridnya libur. Nah, itu alasannya. Nah, yang lain kan tidak, makanya dikecualikan. Kemudian orang yang ibadah juga itu dikecualikan, termasuk ibu, bukan bapak, ibu yang melahirkan. Jadi bapaknya nggak dapat hak cuti tambahan, tapi ibunya yang dapat. Nah, tapi nggak usah khawatir kalau kita pintar membaca peraturan Kepala BKN nomor 24/2017, banyak sekali yang kita bisa dapat. Makanya ini aturannya, silakan cara mensiasatinya nanti diskusi dengan atasannya atau kemudian jaminan-jaminan kesehatannya itu ada kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian. Tapi saya nggak pengen dapat sekarang ini. Yang dapatkan ahli warisnya itu jaminan kematian. Dalam pelaksanaan profesi ASN.
Jadi jangan kita mentang-mentang kita jadi ASN, kemudian tersandung masalah hukum, kemudian kita minta jaminan bantuan hukum ke pemerintah. Nggak bisa. Nah, kalau kita tersandung hukum karena kita mencuri sepedanya tetangga, ya itu bukan profesi PNS itu, soalnya mencuri itu. Maka nggak dapat dibantu secara hukum oleh pemerintah. Beda dengan seorang guru menjalankan SOP guru. Ada SOP-nya nggak guru? Dokter menjalankan SOP kedokterannya, etikanya dijalankan, kemudian ada masalah, ada gugatan publik, bisa berlindung di bantuan hukum pemerintah. Nah, kalau kaitannya dengan profesi, maka ke ID, kan begitu ya? Nah, iya Pak. Nah, sepanjang Anda sudah menjalankan profesi Sesuai dengan SOP. garis-garis yang ditetapkan oleh profesi itu, SOP-nya kedokteran seperti apa, sepanjang itu. Tapi kalau Anda menyimpang, ya nggak berhak dapat bantuan hukum. Oke. Nah, itu hak-hak kita, sekarang kewajiban. Saya harus bacakan satu-satu kewajibannya. Karena biasanya orang nggak suka bicara kewajiban. Yang dituntut hak. Sehingga dalam nulisnya pun biasanya hak dan kewajiban. Saya pernah usulkan, coba dibalik kewajiban dan hak. Jadi kewajibannya dulu dijalankan, baru haknya dituntut. Kalau haknya dulu, baru kewajibannya. Harusnya gitu kan? Iya, Pak. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Negara. Wajib hukumnya kita. Wajib. Kenapa? Karena kita pegawainya negara. Sama dengan, anggaplah saya jadi pegawainya Ibu dokter. Mau tidak mau saya harus tunduk kepada yang menggaji saya, kan? Nah, kalau yang menggaji dokter, yang menggaji negara, ya Anda harus tunduk kepada yang menggaji Anda siapa. Seorang pembantu rumah tangga pasti tunduk kepada yang membayar itu, majikannya, bukan ke tetangganya majikan. Nah, itulah ibaratnya. Nah, kemudian kewajiban kita yang berikutnya itu menjaga persatuan. Di bangsa kita ini spesifik soalnya. Kita diperhadapkan pada struktur masyarakat yang sangat majemuk. Dari awal sudah begitu. Jadi jangan Anda kemudian mempermasalahkan keberagaman ini. Justru itulah potensi kebaikan dari negara kita. Dengan keberagaman itu. Nah, itu kewajiban kita untuk menjaga. Fungsi yang ketiga tadi, menjaga apa tadi yang ketiga? Sebagai perekat pemersatu bangsa. Apa, Pak? Perekat pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Kok jadi lupa, saya mutar-mutar ngucap itu terus sampai. Yang ketiga tadi, perekat pemersatu bangsa. Maka kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Melaksanakan kebijakan yang diusul oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Nah, dalam hal ini karena Anda di kabupaten, berarti tunduklah kepada kebijakan bupati. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi, karena itu nanti diturunkan lagi sehingga seorang PNS harus taat kepada peraturan perundangan. Di nomor 3 adalah kebijakan kaitannya dengan kita sebagai PNS. Yang keempat, mentaati peraturan perundangan kaitannya dengan undang-undang PNS yang bergaul di masyarakat. Karena tidak ada manusia yang tidak ketemu dengan masyarakat sekarang. Kita dokter melayani masyarakatnya. Ada lagi undang-undang tentang bagaimana perlindungan konsumen. Nah, ada toh? Ada, Pak. Nah, guru juga begitu. Ada juga perlindungan, itu ada undang-undangnya semua. Bukan, saya bicara undang-undang berarti harus undang-undang. Peraturan perundangan sebenarnya, lebih tepatnya begitu. Peraturan perundangan. Artinya aturan-aturan yang ada. Karena peraturan perundangan itu, kalau undang-undang nanti merujuknya kepada undang-undang. Kalau peraturan perundangan itu di atas undang-undang dasar, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, sampai ke keputusan-keputusan pimpinan organisasi. Itu peraturan perundangan semua. Surat edaran pun itu dijadikan acuan sepanjang itu tertulis. Itu kita harus taati dalam, bukan yang pengertian bukan undang-undang saja, tapi peraturan perundangan. Itu kewajiban kita. Tentu yang terkait dengan profesi kita sebagai PNS,
jabatan kita sebagai pejabat tertentu di PNS itu dan kaitannya dengan penyelenggaraan tugas kita di kemasyarakatan. Oke. Siapa Pak Arya jadi penyuluh. Tugasnya memberikan penyuluhan kepada petani. Tapi untuk menuju ke rumah petani naik apa? Naik sepeda? Naik sepeda motor. Nah, naik sepeda motor. Berarti Anda pada saat kita menjalankan profesi terkait dengan kehidupan sosial, naik sepeda motor. Di naik sepeda motor juga ada aturannya. Kita harus tunduk itu. Kalau PNS nanti menjalankan tugas, selama menjalankan tugas, saya tinggalnya sebagai PNS ya, sebagai warga negara lain lagi. Ya jangan nanti PNS itu kemudian nggak menjalankan undang-undang lalu lintas. Karena kalau kita pakai sepeda motor, kendaraan bermotor, berarti harus mentaati undang-undang lalu lintas. Syaratnya harus pakai helm, motornya harus ada. Nah itu, jangan sampai nanti Pak Arya melanggar itu. Karena sebagai PNS, Anda wajib untuk mentaati peraturan perundangan. Karena nanti, apa akibatnya kira-kira kalau PNS tidak mentaati peraturan perundangan? Citra PNS kita, ya, citra PNS kita semua yang rusak. Nomor 5 selanjutnya adalah banyak sekali ini tugas-tugasnya ini. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Kalau kita tidak tanggung jawab, risikonya akan berhadapan dengan auditor. Pasti itu. Siapa yang tidak bertanggung jawab dikasih tanggung jawab mengelola keuangan jadi bendahara, kemudian menyalahgunakan, ketemu dengan auditor. Pertama, risikonya Anda dapat teguran paling ringan. Kedua, dapat tuntutan ganti rugi. Ya, kedua dulu sebelum pemecatan, tuntutan ganti rugi. Ketiga, Anda dituntut di peradilan, dihukum. Efek dari dihukum, kalau penyalahgunaan wewenang, dipecat seperti yang disebut. Secara tidak terhormat. Dipecat artinya diberhentikan tidak hormat. Risikonya kalau Anda tidak tanggung jawab. Menunjukkan integritas, keteladanan, dan sikap dan perilaku. Itu kaitannya dengan kita harus bisa taat pada aturan perundangan supaya kita menjadi tauladan dalam sikap dan perilaku PNS di masyarakat. Yang ketujuh, menyimpan rahasia. Wajib hukumnya kita menyimpan rahasia. Namanya rahasia bukan berarti harus kita sendiri yang tahu, orang lain tidak boleh tahu, bukan begitu. Tapi rahasia itu tidak sembarang orang tahu, yang tahu hanya orang-orang yang berkepentingan saja. Termasuk kita dan orang lain yang berkepentingan, tidak semuanya. Nanti kalau semua diberitahukan kepada publik, bukan rahasia lagi namanya jadinya. Makanya konsepnya di penyelenggaraan pemerintahan itu jadi transparansi sebetulnya, bukan keterbukaan. Kalau keterbukaan itu keterbukaan dalam menyerap inspirasi, menyerap aspirasi itu terbuka. Tapi kalau kita memberikan kepada masyarakat itu transparansi. Artinya kita berikan semua, tetapi ada yang namanya satu ini rahasia. Yang rahasia ini jangan diberikan. Seperti baju transparan. Baju yang transparan itu tidak semua kelihatan kan? Masih ada batas-batasnya. Mana yang tidak, mana yang diberikan, dan mana yang tidak itu ada. Tersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau jadi PNS apalagi itu yang aturan umum, yang pusat itu pegawai pusat itu diputar-putar setiap 2 tahun itu. Kalau di daerah kayaknya ya siap-siap aja kita ditempatkan di wilayah Parigi karena kita pegawai Parigi, berarti siaplah dilewatkan di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Motong. Tapi untuk sementara kalau nggak salah di perjanjian saudara berapa ya? 10 tahun ya? 10 tahun Pak, tidak boleh pindah dari Parigi Motong. Ya, pindah, karena kalau diizinkan semua pindah ke kota Parigi semua itu. Syukur-syukur pindah ke kota Parigi, pindah ke kota Palu semua. Itu terjadi PNS tahun berapa itu yang dulu seleksi terbuka tahun 2000-an sekian. Pertama kali Parigi Motong mekar. Kemudian dibuka seleksi terbuka, nggak ada klausur itu dulu 5 tahun kalau nggak salah itu. Akhirnya yang daftar orang dari luar Sulawesi Tengah.
keluar dari parigi mutong. Begitu diangkat semua mau pindah. Oke, itu kewajiban kita. Nah, kode etiknya diatur jumlahnya 13. Ini kode etik umum dari PNS ya, bukan kode etik profesi lain nanti. Kita ada 2 kode etik. Kode etik PNS ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian kalau kita menduduki jabatan profesi tertentu nanti ada kode etik profesi lagi. Dua-duanya harus kita taati. Kalau ke PNS ya dalam rangka menjalankan fungsi ke pegawai negerian, tapi kalau profesi dalam menjalankan profesi kita. Setiap jabatan beda kode etik profesi. Nah, nanti silakan terjemahkan sendiri, buka di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang jumlahnya 13 ini. Yang intinya sebenarnya hampir sama dengan kewajiban. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, yang berikutnya tadi yang tidak kalah pentingnya yaitu sistem merit. Nah, salah satunya yang Anda inginkan pasti tidak ingin jadi guru ahli pertama terus. Kalau jadi guru dokter juga dokter ahli pertama begitu ya? Nah, enggak ya, dokter apa? Jabatannya dokter apa kalau dokter? Kan udah profesi ya di SK-nya. Ahli dokter ahli pertama juga, Pak. Nah, ya, kalau sama ya, berarti kalau jabatan fungsional sama ahli. Jadi perbedaannya kalau di jabatan itu ahli itu bagi yang sarjana, kalau yang non sarjana itu dia jabatannya bukan ahli, dia terampil. Makanya seperti perawat itu pasti jenjang jabatannya terampil. Perawat terampil ya, Pak. Ya itu yang non sarjana itu. Tapi kalau perawatnya itu as nurse, dia ahli juga dia. Jadi yang membedakan dia terampil atau ahli itu dari sarjana dan non sarjana. Yang non sarjana itu terampil, yang sarjana itu ahli dia. Kayaknya semua disatukan sekarang di PP 11 itu. Semua. Di levelnya hanya ahli pertama, ahli muda, ahli madya, kemudian ahli utama. Guru juga ada 4 level. Semua yang fungsional menjadi semua sama. Kalau dulu enggak. Zaman saya jadi widyaswara pertama kali, dulu masih ada adjun, ada asisten widyaswara, ada adjun widyaswara, ada widyaswara pertama, begitu dia. Sebelum jadi, tapi kemudian dirampingkan jadi 4 jenjang. Sehingga yang widyaswara yang non sarjana sekarang nggak ada, dihapus semua, minimal S2 tingkatkan. Widyaswara itu sekarang, kalau dulu ada widyaswara yang dari D3, itu namanya itu asisten dulu. Fungsional widyaswara jabatan asisten. Kenapa? Kalau di teknis dibutuhkan, sangat dibutuhkan kalau di teknis. Saya pernah jadi widyaswara di pertanian, jadi misalnya ada pelatihan bongkar pasang mekanisasi pertanian, membongkar pasang mesin traktor. Itu yang sarjana-sarjana malah nggak ngerti itu. Yang D3 mekanisasi paham sekali malah. Jadi yang mengajarkan biasanya asisten itu. Dulu. Tapi sekarang begitu asisten dihapus, di pertanian yang sifatnya teknis sekali itu jadi agak kerepotan. Apalagi kecenderungan semakin tinggi jabatannya, dia tidak mau pekerjaan kasar-kasar. Maunya kalau sudah tinggi yang kerjaannya yang duduk di kantor saja gitu. Cenderungannya, tapi tidak semua. Cenderungan itu berarti ada yang seperti itu. Oke, kaitannya dengan penjenjangan karir, maka ada sistem yang disebut dengan merit tadi. Dasar umumnya 3. Kualifikasi, kompetensi, kinerja. Nah, sehingga kalau Anda nanti mau meningkat karirnya, tolong kualifikasinya diperhatikan, kompetensinya juga dilihat, kinerjanya juga jangan lupa. Kinerja ini mau apapun kita, semua dasarnya kinerja. Nah, kinerja PNS itu dituangkan di mana? Hasil kinerja kita tuangkan di mana? Surat bukti kalau kita berkinerja itu di mana? Apa ukuran kinerjanya PNS? SKP, Pak. SKP. Nah, SKP ya. Jadi semua karena ini adalah ukuran kinerja PNS, maka hukumnya wajib kita tahu cara membuat SKP yang terbaru karena ada SKP terbaru.
Silakan nanti belajar sendiri, ketemu dengan Kasubag Kepegawaian, kalau bagian kepegawaian untuk bertanya tentang membuat SKP. Karena SKP adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja. Kita mau naik gajinya saja dengan gaji berkala. Kan setiap 2 tahun kita naik gaji berkala. Pasti ditanya SKP-nya. Karena tidak bisa orang ditambahi gajinya kalau kinerjanya tidak bagus. Nah, itu. Untuk menduduki jabatan tertentu, maka pasti ada uji kompetensi. Kompetensi ada 3. Kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan sosiokultural. Untuk fungsional manajerialnya tidak menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian adalah kompetensi teknis dan sosiokultural. Teknis terutama kalau jabatan. Tapi kalau jabatan struktural, maka kompetensi manajerialnya jadi dibutuhkan. Yang pertama, kualifikasi. Kualifikasi itu penyesuaian ijazah kita dengan, misalnya, mau jadi perawat tapi ijazahnya SMA, ya nggak mungkin tuh. Kualifikasi nggak terpenuhi. Katanya dengan background sekolah kita. Jadi dosen, tentunya. Dosen itu memang dari pertanian, bisa dari hukum, bisa. Tapi syaratnya dosen itu kan harus S2. S2-nya apa? Nah, S2-nya kalau dia mau jadi dosen ilmu hukum, ya S2 tentang ilmu hukum. Kualifikasinya artinya di situ nanti. Kaitannya dengan pengembangan karir. 3 hal ini. Tujuannya supaya apa? Ini loh, secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang, supaya itu tadi, intervensi apa tadi, politik, kelompok itu supaya tidak jelas nanti. Sistem merit dijalankan aja masih banyak yang protes kok. Dan bagaimana kalau kita mau protes, Pak? Ternyata sistem meritnya dilaksanakan dengan rekayasa. Nah, boleh ada lembaga yang digunakan untuk tempat mengadu kalau ada mekanisme sistem merit yang tidak wajar. Namanya KASN. Pernah dengar itu? Komite Aparatur Sipil Negara. Itu lembaga yang bisa dijadikan tempat pengaduan kita kalau ada masalah tentang pengembangan karir PNS. Hasil daripada pemeriksaan KASN bisa dijadikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian bisa aja sampai ke presiden terkait dengan pengembangan karir PNS. Nah, jadi kalau Anda mau nanti ke depan 15 tahun lagi saya mau jadi kepala dinas, boleh. Mekanisme ada nanti, harus lolos kualifikasi. Anda menjadi kepala dinas kesehatan, ada kualifikasinya seperti apa. Tentu kualifikasi terbaik yang cocok, karena namanya kesehatan berarti berijazah minimal di bidang kesehatan. Nah, kompetensinya apa? Ada uji kompetensi nanti, suruh bikin makalah, suruh bikin mana, itu bagian daripada uji kompetensi secara teknis seperti apa. Dan juga kinerjanya. Pastilah PNS diminta SKP-nya, pasti karena dasarnya SKP. SKP itu pokoknya kebutuhan dimanapun kalau namanya PNS itu SKP. Sehingga jangan lupa nanti kalau jadi PNS di awal tahun kita harus menyusun rencana sasaran kinerja, kemudian di akhir tahun kita total penilaian kinerjanya harus dibuat. Karena itu penting sekali. Arsipkan dengan baik, tata dengan baik, jangan sampai hilang dari tahun ke tahun. Detailnya nanti silakan ke kepegawaian masing-masing untuk menanyakan bagaimana kita membuat SKP. Oke, setelah karir, kasih gaji, yang tidak kalah pentingnya, begitu semua, bisa saja semua yang innalillahi pasti semua akan kembali. Dari bukan PNS ya kembali ke bukan PNS lagi. Namanya pemberhentian. Pemberhentian PNS ada macam-macam. Ada berhenti karena hormat, ada yang tidak hormat. Pemberhentian dengan hormat juga macam-macam bentuknya. Bisa mengajukan permintaan berhenti. Mengajukan permintaan berhenti ada 2 kemungkinan. Apakah berhenti dengan hak pensiun atau ya berhenti dengan hormat gitu saja tanpa hak pensiun.
kalau dia mengajukan permintaan berhenti dengan hak pensiun, syarat minimal usianya 50 tahun, masa kerjanya 20 tahun. Ya, itu syaratnya. Jadi kalau Anda mengajukan pemberhentian belum terpenuhi, umurnya belum 50, maka statusnya akan diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun. Hanya mendapatkan ucapan terima kasih. Yang kedua telah mencapai batas usia pensiun. Ya, berapa batas usia pensiunnya? Ya, tadi sudah saya singgung ya. Batas usia pensiunnya pegawai PNS itu 58 secara umum. Jadi kita bicara umum, 58. Tapi apabila menduduki jabatan tertentu, kalau jabatannya itu fungsional, ahli, minimal fungsional ahli madya, maka bisa menjadi 60. Jadi meskipun guru, kalau gurunya sekarang masih golongan 3, masih ahli muda, golongan 3C, maka pensiunnya tetap 58. Kalau dia bisa naik ke 4A menjadi ahli madya, maka bisa pensiun 60. Kalau guru. Nah, kalau bisa meningkat lagi menjadi ahli utama, tambah lagi pensiunnya menjadi 65. Jadi pengecualian. Kecuali kalau secara umum 58 pensiun, tapi kecuali yang menduduki jabatan tertentu itu diatur tersendiri. Kalau yang bukan fungsional, dia struktural. Kalau dia hanya eselon 4, eselon 3, maka dia 58 juga. Staf, eselon 4, eselon 3, 58 juga. Kalau dia menjadi kepala dinas, menduduki eselon 2, bisa 60. Jadi kalau sudah 60, kalau dia hanya kepala dinas, maka pasti pensiun. Wah, saya pengen tidak pensiun lagi. Seperti teman-teman saya, Ibu Dery Janggola, Pak Bambang, ngajar di kelas ini ya. Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati itu kan belum pensiun sekarang, umurnya 65, mendekati 65. Belum pensiun, ya statusnya PNS karena jabatannya sebagai widyaswara ahli utama sama dengan guru ahli utama, 65 pensiunnya. Setelah itu, kalau dia hanya sebagai jabatan ahli utama, widyaswara utama, ya 66 nggak bisa, 65 bisa harus pensiun. Ketiga, bisa diberhentikan dengan hormat apabila ada perampingan organisasi. Dan tidak dapat bekerja karena kesehatannya. Nah, jadi orang yang sakit lebih dari 6 bulan tidak bisa menjalankan tugas, maka bisa diberhentikan dengan hormat. Yang berikutnya diberhentikan dengan hormat juga dengan hak pensiun kalau meninggal dunia. Tapi kalau dia meninggal dunia karena bencana dan tidak ditemukan jasadnya, maka kategorinya dia hilang. Karena tahun 2018 itu banyak ini kejadian ini yang nomor 6 ini. Banyak pegawai yang hilang di bencana 2018 gempa itu. Dia status PNS sampai dengan bulan 1-2, itu bulan ke-12 dia dinyatakan meninggal dunia. Dinyatakan hilang, artinya diberhentikan, bukan dinyatakan. Diberhentikan statusnya dia sudah. Nah, kalau kita dikenakan tuntutan pidana, diputus pidana lebih dari 2 tahun, kesalahan apapun, pokoknya kalau dipidana lebih dari 2 tahun, maka dipecat, alias diberhentikan tidak dengan hormat. Menjadi anggota partai politik itu juga bisa dipecat. Dikenakan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, atau pidana terutama dengan jabatan. Kalau ini tidak ada batasnya, nggak ada tulisannya. Kalau kaitan dengan jabatan itu tidak harus nunggu 2 tahun. 1 bulan pun kalau terkait dengan penyalahgunaan jabatan itu bisa dipecat. Penyalahgunaan jabatan itu identik dengan korupsi. Kasus korupsi, orang yang diputus pengadilan karena kasus korupsi itu sudah otomatis dipecat. Itu SK 3 Menteri. Kemudian juga makar. Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kalau yang tidak pasti dipecat ini statusnya, kalau yang 4 ini. Bisa saja tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, karena ini pakai jasa palsu, pelanggaran disiplin tingkat berat,
kemudian jabatan penjara kurang dari 2 tahun, itu mungkin saja bisa diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Ini kalau pemberhentian. Ya, jadi ini penyebab PNS diberhentikan ada sekian ini. Ya. Nah, kalau bisa janganlah selain yang ini telah mencapai batas usia, selain ini jangan, nggak bisa. Kecuali ada pilihan lain, Anda mau jadi bupati boleh mengajukan permintaan berhenti. Siapa tahu ya, insya Allah nanti 10 tahun lagi ada yang mencalonkan, karena kan tahun 2024 berganti, kemudian paling 8 tahun berikutnya kan berganti. Jadi 10 tahun lagi ada peluang. Udah. Karena ini kan 2024 semua pilkada, berarti akan ganti. Kalau toh terpilih orang lain lagi, berarti kan 2 periode saja. Berarti 8 tahun lagi, 8 tahun tambah 2 tahun, sekarang 2024, 10 tahun berikutnya ada peluang. Di ASN atau PNS sekarang, itu ini tuntutan. Bukan lagi kebutuhan ini. Kalau kebutuhan itu kan masih kita. Ini tuntutan. Harus itu tadi kalau dituntut. Kita itu harus jadi ASN yang smart. Apa ya? Smart itu apa? Cerdas. Cerdas. Ada pintar, ada cerdas, ada cerdik. Nah, apa bedanya itu? Pintar, cerdas, cerdik. Kalau 3 kata itu sama nggak itu menurut Anda? Smart itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya cerdas. Pintar dengan cerdas sama nggak kira-kira? Beda-beda. Nah, di mana perbedaannya? Ya, beda tipis. Menurut Anda, menurut kamu Pak Ismail, perbedaan tipisnya yang biarpun tipis, perbedaannya di mana? Pintar dengan cerdas. Kalau pintar itu lebih ke nilai-nilai biasanya di pembelajaran, tapi kalau cerdas ini kadang di luar pembelajaran. Ya, jadi kalau pintar itu cenderung kita basicnya akademik. Ya, akademik. Pintar belajar dulu. Ya, belajar kemudian dievaluasi secara akademik dapat nilai tinggi. Pintar. Ya. Nah, orang pintar mungkin nggak selalu cerdas. Belum tentu, Pak. Nah, sekarang mana si Indah? Karena Anda mengatakan belum tentu. Sekarang bagaimana orang yang pintar kemudian juga cerdas? Menurut Anda seperti apa? Kalau orang cerdas itu dia kreatif, Pak. Tapi kalau orang pintar tuh biasa hanya kemampuan pengetahuannya saja yang bagus. Kreatifnya pintar tidak ada. Iya, betul sekali. Saya setuju dengan itu. Karena pintar itu tinjaunya ke akademik, teori. Ya. Tetapi kalau sudah cerdas itu memanfaatkan, mengaplikasikan teorinya itu. Kita bekerja di PNS itu bukan berteori sekarang, tapi aplikasinya seperti apa. Kalau Anda hanya memahami atau melaksanakan sesuai dengan petunjuk, itu masih pintar. Tapi tuntutan sekarang, publik kita itu gila-gila. Gila itu bukan berarti senteng loh ya. Jangan dikatakan saya bukan gila-gila kemudian senteng semua. Itu publik kita bukan begitu. Nah, artinya itu wow, itu luar biasa. Gila-gilaan itu artinya yang luar biasa sekali. Tuntutan publik itu luar biasa. Ekspektasinya tinggi sekali terhadap kita itu. Nah, itu kalau kita hanya menuruti SOP-nya begini, maka selalu SOP, maka ketinggalan kita. SOP boleh tetap, tetapi cara kerja kita harus smart, cerdas kita menyikapi kondisi. Yang paling utama sekarang, yang paling kelihatan, cerdas itu yang terbaru di modul di kemampuan
seorang ASN, PNS dalam memanfaatkan teknologi. Apa saja teknologi kekinian itu? Kekinian itu yang terbaru. Kalau saya bilang teknologi modern itu bisa macam-macam, tapi kalau saya silakan kekinian. Modern di tempat lain belum tentu kekinian di kita loh. Kalau saya silakan terjemahkan teknologi modern itu teknologi yang kekinian. Kekinian itu ya di lingkungan kerja saudara, di sekolah Anda butuh apa? Yang tuntutannya seperti apa? Di luar seperti apa? Anda harus paksakan lingkungan kita untuk menuju ke menyesuaikan, bukan menuju, menyesuaikan dengan lingkungan global itu. Kenapa? Karena sekarang zamannya orang itu mau tidak mau tidak suka akan berinteraksi dengan namanya global, masyarakat global, karena eranya globalisasi. Kalau tidak seperti itu, kita akan semakin ketinggalan risikonya. Kalau kita nggak menyesuaikan perubahan global. Nah, sekarang apa kekinian yang ada sekarang itu? Zaman yang terbaru yang sekarang itu menurut Anda apa? Virtual conference, Pak. Ya, virtual conference. Sekarang orang rapat itu nggak perlu harus kumpul, apalagi pandemi. Itu kan terbuka gara-gara pandemi. Kita nggak boleh kumpul, maka orang yang cerdas harus mencari cara. Rapatnya tetap, mengambil keputusan bersama tetap. Tapi karena dilarang kumpul-kumpul, maka muncullah aplikasi-aplikasi yang mengumpulkan orang tanpa harus berkumpul orangnya. Tanpa harus bertatap muka. Ini kan kayak mendadak gara-gara yang pemilik Zoom ini kan orang Cina di Amerika ini kan kayak mendadak gara-gara pandemi ya. Iya. Yang sebelumnya kalau kita baca coba silakan buka di internet. Sebelumnya itu Zoom itu ya ada, tapi biasa ya, nggak istimewa. Begitu pandemi, bahkan dia mendonasikan penghasilannya itu sekian persen untuk negara-negara miskin di Afrika. Saking berlimpah berkah dia sejak pandemi. Nah, memang itu juga salah satunya campur tangan Tuhan, garis tangan. Tetapi juga karena cerdasnya orang itu memanfaatkan peluang. Nah, smart ASN adalah ASN yang bisa mensiasati keadaan itu untuk kesuksesannya. Salah satunya sekarang orang nggak menuntut tatap muka, guru yang cerdas harus menemukan caranya gimana untuk tanpa tatap muka, tetapi tujuan pembelajaran tercapai. Ada alat bantu yang sekarang lagi kekinian, yaitu laptop contohnya, HP contohnya, kan bisa dipakai, gadget itu. Makanya saya zaman sekarang saya tidak yakin Anda tidak punya HP. Punya HP semua toh? Punya, Pak. Bahkan di masyarakat modern lebih baik dompet ketinggalan daripada HP. Ketinggalan, daripada HP, ya. Kan begitu ya? Iya, Pak. Nah, bahkan saya tanya sekarang, kalau Anda pergi ke Jawa, ke Jakarta misalnya, berapa kali Anda membuka dompet Anda untuk pergi ke tempat belanja, dan berapa kali Anda membuka HP Anda untuk pergi ke tempat belanja? Mana lebih banyak bandingkan? HP, Pak. Ya, Pak. Lebih banyak, bahkan bukan hanya untuk melihat informasi, untuk belanja saja saya bukan buka dompet. Membayar. Iya, saya itu kalau belanja terutama di Jawa ya, karena di Jawa copet banyak sekali. Saya itu kalau kita bawa dompet bisa habis di banyak sekali sana. Saya itu belanja mau beli apapun sekarang tidak pernah membawa dompet, cukup bawa HP. Karena apa? Satu, diskonnya banyak. Cashback. Dapat cashback, dapat itu banyak sekali kalau kita bayar pakai OVO, pakai ya kan OVO terutama OVO, Gojek itu kan di retail di Jawa itu banyak sekali diskon. Beli makanan pakai OVO, pakai Shopee Pay itu lebih murah. Apalagi kalau berhubungan makanan, bahan-bahan pabrikan, wah rugi kita beli Rinso. Kalau kita pergi ke toko bawa duit, iya habis bensin kita untuk nyari toko, belum tentu yang dicari dapat. Tapi kalau beli Rinso yang model apa, tinggal buka jajan di Shopee itu macam-macam Shopee itu jenis-jenis Rinso dengan berbagai macam ukuran.
klik hari ini, kalau kita beli satu kota, ukuran jam sudah diantar, gratis ongkir. Berarti kita cepat dan nggak keluar biaya bensin, produk. Harga kadang-kadang karena kita pakai Shopee Pay dapat diskon lagi. Kurang. Nah, ini termasuk bagian dari warga yang smart menurut saya. Nah, mau tidak mau kita harus. Sekarang kalau Anda mau ke Bandara Mutiara Palu, nggak perlu bawa duit loh parkirnya. Pakai e-money kan sudah. E-money, iya Pak. Pakai model kartu gini aja dicari di mana duitnya ini, tinggal tempel tit sudah bisa beli apa-apa gitu. Nah, itu udah lama kok e-money. Tapi sekarang terbaru bukan lagi. Karena e-money ini juga keluar apa namanya biaya baru kan, biaya untuk mencetak kartunya kan, lebih efisien lagi sekarang, nggak ada kartu, nggak ada apa, cuma satu kali beli HP, programnya di-download juga gratis, tinggal beli pulsa datanya, semua sudah ada di sini. Saya pengen tahu rekening saya, tinggal buka HP. Saya pengen bayar, tinggal klik menunjukkan date. Semua sudah dapat dengan perangkat HP ini. Dan perangkat HP itu tidak usah mahal-mahal. Ini HP yang saya pakai ini yang paling murah yang ada di toko. Yang smartphone ya kategorinya ya, bukan HP, smartphone termurah yang ada di toko. Karena saya bukan membeli yang mereknya, tetapi saya membeli fungsinya. Baca dengan baik di internet. Ini ada yang murah tapi fungsinya bisa lengkap. Kamera sudah ada di sini, kalkulator sudah ada di sini, semua aplikasi pembayaran ada di sini, e-banking, SMS banking ada di sini semua. Tidak lagi. Itulah bagian daripada tuntutan ya, bukan lagi mau tidak mau kita harus seperti itu. Nah, jadi tugas kita nanti harus ini. Yang pertama, sebagai ASN kita harus bisa melakukan literasi digital sebagai tujuan utama. Literasi digital itu yang harus. Jadi kita di dalam bekerja kita harus memanfaatkan kecakapan digital dalam tempat kita bekerja nanti. Kalau kita mau mengikuti itu tuntutan zaman sekarang sudah seperti itu. Mau tidak mau, coba kalau selama pandemi kita nggak kuasai perangkat digital, mau apa? Kita nggak kerja sama sekali kan, berarti kan dilarang ketemu. Maka kurikulum terbaru sekarang ada satu tambahan, Smart ASN. Ya, jadi kita harus menekankan kepada bagaimana kecakapan menggunakan media digital sekarang di literasi digital itu. Wajib hukumnya nanti adik-adik harus bisa cakap menggunakan perangkat atau media digital. Wajib sekali lagi. Nggak apa-apa, perangkatnya cuma HP, nggak apa-apa, smartphone nggak apa-apa. Tetapi Anda kuasai cara menggunakan, memanfaatkan semaksimal mungkin fungsi smartphone itu. Oh, sekarang YouTuber itu kalau dulu namanya merekam film itu kan pakai kamera film ya. Kalau kita lihat sekarang tuh YouTuber itu banyak yang tidak pakai lagi kamera, pakai HP semua. Oh ya jangan dipandang remeh. Harga HP sekarang nggak ada yang 40 juta harganya. Smartphone itu. Karena kecanggihannya, memori yang seumur-umur nggak akan penuh-penuh, bahkan sampai ke tera sekarang gitu. Itu tera. Kalau dulu kita mau kirim pas foto, pergi ke studio lagi pakai klise, dicetak di kertas. Sekarang nggak usah pakai ke studio, pakai HP saja kita bisa membuat pas foto sekarang. Tergantung kecakapan masing-masing dalam menggunakan media digital. Yang tentu nanti dalam kecakapan menggunakan ini supaya canggih, ada lagi sarana pendukungnya, ada lagi etika-etikanya. Nah, ini yang harus kita pegang selanjutnya nanti. Skill-nya harus ada. Kultur, budaya lingkungan kita seperti apa dalam digitalisasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya etika. Dan tingkat keamanan. Itu terkait dengan skill juga sih keamanan itu. Yuk kita terjemahkan masing-masing, saya beri tugas nanti untuk menerjemahkan bagaimana kalau kita mengimplementasikan kemampuan digital kita. Skill yang dibutuhkan seperti apa? Berarti paling tidak skill untuk menguasai perangkatnya.
Bagaimana lingkungan budaya kita? Apakah kita ngundang itu harus ada undangan dibawa ke rumahnya? Atau ngundang itu di budaya kita cukup undangan dicetak, difoto, kirim lewat WhatsApp? Nah itu kan kultur itu. Oh, ada kelompok tertentu. Kalau saya tidak diundang dengan orangnya datang bawa kapur sirih, bawa rokok dengan sirih, maka enggak resmi itu. Nah, itu kan budaya itu. Nah, tapi di tempat lain mungkin nggak usah ada undangan, yang penting dikasih tahu dari saya percaya itu undanganmu. Ada juga yang seperti itu. Etika digital, silakan di YouTube-nya kalau nggak salah Smart ASN, YouTube-nya tentang etika digital. Buka sendiri ya, nggak saya jelaskan lagi. Nah, penjelasan saya paling ya niru dia. Nanti saya jadi copy paste dari penjelasan artis itu. Ada seorang artis yang direkam di video, kemudian di LMS ada. Etika digital 4 kalau nggak salah. Silakan pelajari lagi. Nah, kemudian bagaimana mengamankan data-data kepentingan kita secara digital. Nah, ini di kurikulum diwajibkan. Selanjutnya ada 2 lagi yang mau dicapai di Smart ASN. Nanti adalah contoh penerapannya, analisis. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, terutama untuk yang nomor 1, nggak mungkin saya mau cara menggunakan smartphone merek ini, nggak mungkin kan? Ayo pelajari sendiri itu, harus Anda kuasai itu literasi digitalnya. Karena sekali lagi, setiap kita memegang perangkat baru, kebiasaan kita jangan seperti yang lalu. Nyalakan dulu, baru setelah ada masalah cari bukunya. Balik sekarang, kalau kita mau bicara tentang penguasaan, begitu dapat perangkat baru, buka DOS-nya, cari manual book-nya. Baru lakukan sesuai dengan manual book. Itu yang harus kita rubah dulu kita dalam literasi digital. Karena dulu banyak kasus, dapat bahan baru, biasanya ya, dapat motor baru, starter dulu. Setelah nggak bisa bunyi di starter, baru dilihat manualnya. Kenapa nggak bunyi? Nah, itu zaman dulu itu. Sekarang nggak seperti itu. Setelah dapat produk atau perangkat baru, maka buka buku manualnya, kemudian ikuti manual booknya. Kenapa? Karena serba digital, serba sensitif semua peralatan sekarang. Ini wawasan umum yang saya harus tekankan kepada kita semua dalam memanfaatkan perangkat digital. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya beri tugas kalian. Nah, pertama, buka di LMS nanti ya. Coba rangkuman dari kedua materi nanti, yang terutama yang manajemen ASN, yang saya sudah ungkap tadi di 1 slide, terjemahkan ringkasan materinya seperti apa sih manajemen ASN. Kemudian tugas yang kedua tadi, visi misi Bupati tadi cari ya. Iya, Pak. Cari, kemudian silakan buka itu di tugas. Kemudian untuk learning journal hari ini kalau bisa dikumpul. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Karena visi misi siapa tahu Anda harus cari keluar. Ini hari Jumat soalnya. Tugas yang kedua kaitannya dengan Smart ASN, saya memberi tugas kalian untuk buatlah video monolog. Pakai HP yang Anda miliki seadanya, rekam diri sendiri untuk nama saya adalah ini, tugas di sini, kemudian profil organisasi saya adalah ini, silahkan Anda buat video itu. Yang paling menarik, saya ingin menjelaskan tentang ini, contoh penerapan kecakapan digital dasar tadi. Ya, digital dasar ya itu tadi lah, dasar yang paling mendasar itulah HP. Cobalah, saya di puskesmas ini, nama saya Dr. Dewi, saya bekerja di puskesmas ini, profesor saya adalah seperti ini, gambarnya indah toh, silahkan itu. Nah, Anda harus cakap menggunakan itu, meskipun profesi dokter. Karena belum tentu dokter nanti ketemu dengan pasien. Pasiennya itu di awang-awang. Pasiennya bisa di Jakarta sana. Tapi bisa konsul ke Dr. Dewi yang ada di Parigi. Bisa jadi loh ke depan itu. Dengan telemedicine. Perang. Ya kan? Ya, maka mau tidak mau kita harus bisa memanfaatkan itu. Buat video menarik untuk promosi diri. Paling kayak itulah. Itu tugas kedua-duanya. Silakan detailnya nanti dilihat di LMS. Kreasikan untuk smart Anda di dalam memanfaatkan perangkat digital, hasilnya diupload di sosmed masing-masing, boleh di YouTube, boleh di Facebook, boleh di Instagram, tapi linknya nanti sampaikan ke LMS, sebutkan di LMS bahwa saya sudah upload di Instagram dengan link apa, saya tak buka, karena kalau di YouTube-nya videonya dikirim ke LMS nanti bikin berat, membebani sistem. Iya, Pak. Saya nggak mau juga saya cukup dapat linknya saja untuk melihat video-video kalian yang dapat. Maksimal 6 menit, maksimal. Jangan lama-lama.
Jadi bagaimana kita bisa ngomong singkat tapi orang bisa jelas. Itu termasuk kemampuan dasar loh itu. Karena kewajiban ASN tadi sosiokultural itu kecakapan sosiokultural, kecakapan berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dulu itu kerja itu kurang banyak kerja kurang ngomong itu bagus. Sekarang itu banyak kerja banyak ngomong harusnya. Kerja terus nggak ngomong-ngomong itu pencuri itu. Kalau kerja nggak ngomong. Sekarang terus banyak kerja banyak ngomong. Karena kalau kita banyak kerja nggak ngomong-ngomong, nanti diomong orang lain yang untung. Zamannya soalnya seperti itu. Oke, sampai di sini jam berapa ini? Sepertinya pas. 1 menit lagi. Sesuai dengan jadwal. Karena hari Jumat ini sekarang. Ya. Ada pertanyaan? Pak, kalau yang pengambilan videonya kan dianjurkan pakai HP, pengeditannya boleh pakai laptop, Pak. Pakai aplikasi. Pakai apapun, edit di HP juga boleh kalau ada fasilitasnya. Pakai laptop boleh. Nah, tapi saya tidak anjurkan Anda menggunakan kamera yang canggih-canggih karena manfaatkanlah perangkat mendasar yang Anda miliki untuk bekerja maksimal. Itu tujuan saya. Ya, Pak. Oke, boleh ya, kalau mau edit pakai nggak diedit pakai yang apa namanya? Saya lupa. Yang tanpa edit tapi langsung nyambung terus juga boleh. Itu tinggal kecakapan kita kan. Silakan Anda menggunakan. Nah, oke, saya berikan waktu sampai dengan materi berikutnya nanti untuk hasil akhirnya. Kecuali yang learning journal secepatnya kalau bisa di upload di LMS. Pertanyaan yang lain aman sudah? Jelas? Sekali lagi saya tidak mengajar, saya memberi tugas untuk Anda belajar. Saya kalau mengajar 2 jam mengajar 2 materi mana cukup 5 jam untuk 2 materi dan modulnya manajer, modulnya Smart ASN sudah dibuka belum itu? 200 halaman itu berapa? Oke, hari Jumat. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang Muslim, ayo siap-siap kita sholat Jumat. Bagi yang puasa, jangan makan dulu, tunggu nanti sore. Ya. Sampai ketemu. Tanggal 11 hari Senin ya kita ketemu lagi ya. Iya Pak, insya Allah. Nanti kita tanggal 11 kita fokus ke nomor 3, nomor 4. Contoh-contoh penerapannya, contohnya dari Anda sendiri tadi. Ini loh contoh penerapannya, kita kaji sama-sama. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Sampai ketemu, sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak De. Salam. Terima kasih banyak Pak De. Ya, boleh saya live ya. Saya Siap. Semua. Ya. Ini Pak De. Ya. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Jadi nanti tolong dicek penugasannya ya. Ya Kolom Pak. Penugasannya, tolong Bu Dewi tolong dicek kolom penugasannya. Apa yang mesti saya tambahkan di situ ya? Di LMS, di Kolabjarnya ya. Ya Pak. Nah, nanti infokan untuk video. Apa tahu bisa ya besok lah. Ya. Saya sebetulnya malas mau kunci-kunci ini. Jamnya saya malas sekali mau kunci-kunci karena kita keterbatasan jaringan kadang-kadang kendala juga waktu biasanya. Jadi kalau bisa secepatnya, kalau bisa tugas hari ini selesainya jam 12 malam, tidak ada masalah. Sampai sahur pun tidak ada masalah. Masa sahur kalau kalian sambung lagi yang Muslim itu kalau bisa habis sahur sambung lagi. Dikerjakan supaya tidak numpuk-numpuk. Saya sih tidak ada beban untuk bilang ya bisa lusa, bisa Jadi kalau saya ini cuman kalau sudah rasa sudah sehari sudah boleh ya boleh. Saya kunci sudah. Karena kan keuntungannya untuk saya kan tidak. Saya coba catatan bahwa misalnya Ibu Dokter Dewi hari ini penugasan belum selesai. Penugasan jam meleset dari jam 11.30 sudah 11.40. Dia catatan semua nanti itu.
Jadi tolonglah kita kerjasama. Kalau bisa secepatnya, lebih cepat, lebih bagus. Jadi tidak numpuk lagi besok itu lain lagi kalian punya tugas, tidak numpuk-numpuk. Kejadian kayak yang lalu-lalu kayak begitu, numpuk. Dikejar deadline. Kita tengah malam jam 12, jam 1 ditelepon untuk suruh buka lagi. Nah. Repot ya, sama. Ya, kita sih namanya pelayanan juga, tapi ada istirahatnya juga. Dokter juga kayak begitu. Pertamina aja mana yang 24 jam? 24 jam sih, tapi dia ganti shift orang lain. Sip-sipan. Sipan doh. Nah, kalau sip-sipan saya, teman saya ganti, dia bilang, aduh saya tidak tahu paspornya sama bapaknya itu. Jadi bagaimana lagi? Cari saya lagi, nunggu besok lagi. Sama dia udah 24 jam. Sama aja. Jadi tolong, kalau bisa secepatnya, lebih cepat, lebih bagus. Untuk pembuatan. Tidak usah terlalu, Pak Sigit itu maunya simpel-simpel, yang repot-repot dia. Yang penting jelas maknanya, maksud tujuannya, tepat sasaran videonya aman sudah itu. Jadi udah mau banyak-banyak nonton, kecapean juga nonton banyak. Oke? Ya Pak. Terasa cukup. Sudah boleh stop recordnya, nanti sampai di converse ya.